Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari maju lagi ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan ya. Jumpa lagi di akun Pendeta Raymond Mantik. Kita maju bersama-sama dalam kegerakan baca Alkitab setiap hari, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kita tidak hidup dari makanan jasmani saja, tapi dari makanan rohani. Karena kita punya tubuh ya dan roh. Kita adalah manusia, kita adalah roh yang punya tubuh, dan kita harus merawat baik tubuh maupun rohani kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan pujian, syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya.
Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan Yesus. Ajaib Engkau. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada, kami sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Nafas hidup yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami siap memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Yes, semangat, semangat, semangat. Haleluya. Apa kabarnya Pendeta Henry Paliama? Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari ya. Puji Tuhan, orang yang memulai hari dengan berdoa menurut survei lebih sehat daripada orang yang bangun tergesa-gesa. Jadi jangan Anda bangun tergesa-gesa saudara. Mulailah hari dengan bertekun, bersekutu dalam hadirat Tuhan ya. Mencari Tuhan saudara. Dan Tuhan Yesus janji, 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Dia hadir, di situ aku ada, kata Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Mari kita semangat baca Alkitab. Sekarang ini saya sudah di kitab Filipi ya, sebenarnya sudah selesai, tapi kita harus bahas satu-satu biar enak ya. Saya sekarang ini akan membaca dari pasal 3 ya. Kita akan membaca dari pasal 3. Saudara baca Alkitab sudah sampai di mana? Mari maju ke gerakan anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab. Ya, waduh, wah ini Pastor Henry di apa ya? Kitab nabi-nabi ya, kitab Nabi Yeremia. Luar biasa saudara ya. Yeremia itu kalau nggak salah itu kitab paling panjang dalam perjanjian lama. Ya bisa di search ya. Memang pasalnya paling panjang ada di Mazmur, tapi isinya paling panjang itu kitab Yeremia. Kita anak-anak Tuhan harus tahu dikit ini. Jangan kena kuis Alkitab lagi kita kagak tahu ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ya. Dalam Filipi pasal 3 saya akan membacakannya bagi kita sekalian anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab, maju ke gerakan dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan kita baca Alkitab. Mari maju ke gerakan bersama-sama ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Selalu senantiasa bersukacita. Mari kita katakan bersukacita dalam Tuhan. Amin. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing.
Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita sempurna berpikir demikian. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Jadi Paulus nulis surat ini sambil nangis, saudara. Ya, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, menjadi warga kerajaan Allah.
yang alami kuasa. Ya, menjadi warga kerajaan Allah yang alami kuasa. Ya, di luar sana ya sama seperti Paulus waktu menulis surat Filipi ini, dia menangis. Sambil menangis dia menuliskan ya surat ini karena dia sedih, saudara. Ada banyak orang-orang di Filipi yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Ya, kalau Anda adalah warga kerajaan Allah yang hidup mengalami kuasa Tuhan, ya, menjadi warga kerajaan Allah yang hidup dalam kuasa Tuhan, saudara, Anda tidak hidup menjadi seteru salib Kristus. Ya, orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, ya. Jadi seteru-seteru ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang mengaku percaya tetapi mencemarkan Injil. Ya, dengan cara hidup yang ya tidak susila, ya, asusila dan ajaran palsu. Ya. Karena begini, saudara, di dalam Filipi, jemaat-jemaat di Filipi, saudara, mereka sudah percaya Yesus, tapi mereka kena racun, racun toksik oleh yang Paulus katakan di sini, ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, orang-orang yang lebih mengutamakan hal-hal lahiriah, di mana orang-orang Filipi ini mereka mendapat pengajaran-pengajaran yang lain, bahwa kalau mau percaya Yesus, mau memperoleh keselamatan, harus plus, ya, plus Taurat, harus plus disunat, harus plus ikut upacara-upacara dan sebagainya. Dan itu dihardik oleh Paulus. Kalau kita mau mengalami kuasa, ya, kita hidup dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya, kita hidup dalam kebenaran Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, sama seperti Rasul Paulus, ya. Dia berkata seperti ini, ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan atau iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau iman. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang menjadi warga kerajaan Allah, ya, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus, di mana kita hidup benar bukan berdasarkan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus. Ya, bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus. Kebenaran manusia hanyalah kain larah di hadapan Tuhan. Bahasa Jawanya bilang kain gombal. Kita tidak bisa menyodorkan kebenaran kita di hadapan pengadilan tahta Kristus. Ya, suatu saat nanti akan ada pengadilan tahta Kristus. Dan kita tidak bisa datang dan mengatakan, saya akan bertanggung jawab dengan perbuatan saya, dengan amal soleh, dengan dosa-dosa saya. Ya, kita tidak bisa mengatakan demikian, karena kebenaran manusia adalah kain larah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Makanya saudara, kalau kita menyadari diri kita adalah warga kerajaan Allah, kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sebagai warga kerajaan Allah, saudara, apa yang membuat Anda menjadi warga? Apa yang membuat Anda menjadi warga? Yaitu Anda harus lahir kembali
dari air dan roh. Syarat paling natural untuk menjadi warga adalah lahir. Ya, syarat paling natural untuk menjadi warga adalah lahir. Sebagaimana Anda menjadi warga Indonesia. Kenapa Anda menjadi warga Indonesia? Karena Anda lahir di tanah tumpah darah Indonesia. Begitu pula kalau kita mau menjadi warga kerajaan Allah, ya, agama kita tidak dapat menyelamatkan, agama kita tidak dapat membuat kita masuk dalam kerajaan Allah. Termasuk Anda agama Kristen. Kalau Anda Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Anda boleh Kristen 40 tahun, 50 tahun, bahkan seumur hidup Anda Kristen, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan Allah kalau Anda tidak lewati namanya lahir dari air dan roh. Ya. Makanya Paulus mengatakan semua kebanggaan di masa lalu itu sampah. Semua kebanggaan di masa lalu itu sampah. Walaupun kita melihat Paulus ya secara lahiriah, yang banyak yang bisa dibanggakan. Dia disunat hari ke-8. Dia Farisi, dia orang Yahudi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tapi saudara-saudara, Paulus katakan semua itu sampah. Semua itu tidak berguna oleh pengenalan akan Yesus Kristus. Ya, kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita menanggalkan semua. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Ya, Pastor izin sebentar dulu ya ke toilet, nanti disambung lagi. Misi, ada orang toilet? Nggak ada orang? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, kita lanjut ya. Minta maaf ya, harus buang air kecil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi Rasul Paulus sudah memperingatkan jemaat di Filipi agar waspada terhadap penyunat-penyunat palsu. Artinya orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang bukan
diajarkan oleh rasul-rasul dan bukan diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang kalau mau selamat harus melakukan Taurat. Ya, kita sudah dibebaskan dari belenggu Taurat. Oke, shalom Ibu Judi El Sepalunsu, terima kasih ya, sudah ada bersama-sama dengan kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Haleluya, haleluya. Makanya mari saudara ya, kita melakukan, meneladani pahlawan-pahlawan iman yang sudah mendahului kita. Sama seperti Rasul Paulus ya, dia berkata, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Sama seperti Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu mengajar lewat teladan. Yesus Kristus itu mengajar lewat model. Dialah raja di atas segala raja. Jadi kalau kita warga kerajaan Allah yang mau mengalami kuasa Tuhan, pertama-tama saudara ya, kita harus mengalami yang namanya lahir kembali. Karena Anda tidak bisa menjadi warga kerajaan Allah kalau Anda tidak lahir dari air dan roh. Anda boleh Kristen, Anda boleh activity di gereja, tapi kalau Anda tidak lahir dari air dan roh, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ini sudah jelas, sudah tegas. Jadi agama tidak dapat menyelamatkan, termasuk agama Kristen tidak dapat menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus. Makanya kalau Anda Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, maka Anda tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Anda harus melewati proses yang namanya lahir dari air dan roh. Ya, orang yang lahir dari air dan roh adalah orang yang mengenal Allah. Ya, orang yang mengenal Allah. Karena dia dilahirkan bukan dari daging, tapi dilahirkan dari Allah. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, mari kita arahkan pandangan kita kepada kuasa kebangkitan Kristus. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Yesus Kristus ya menjadi buah sulung buat kita. Jadi buah sulung kebangkitan. Zaman dulu, zaman Yesus ya, buah sulung artinya saudara-saudara ya, buah yang pertama. Buah yang pertama ini akan menjadi contoh bagi buah-buah yang selanjutnya, bahwa dari hasil ladang buah yang pertama ini memberi jaminan bahwa buah yang selanjutnya akan sama dengan buah yang pertama ini. Itu artinya buah sulung. Jadi artinya sama seperti Yesus bangkit, demikian juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan bangkit dari antara orang mati dan mendapat tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Ya, kata buah sulung ini ya, kalau bahasa Yunaninya prototokos. Prototokos. Atau yang sering dipakai dalam bahasa-bahasa produksi sekarang ini di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan, namanya prototype. Ya, prototype atau blueprint ya, bahasa kerennya blueprint. Jadi kalau mau bikin rumah ada blueprintnya, itu digambar. Kalau mobil ada prototipenya ya, atau produksi apa ini ada prototipenya. Dia harus sama seperti prototipenya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus adalah prototokos. Dia prototipe kebangkitan. Ya, sama seperti Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang bisa dipegang, bukan hantu.
Ya, Thomas bisa pegang tubuh Yesus. Tubuh di mana dia bisa jalan bareng sama murid-muridnya, dia bisa makan bareng, bahkan dia bisa ngajar kepada mereka. Tubuh yang tidak dibatasi ruang dan waktu, yang bisa tembus tembok, tapi tubuh itu juga bisa dipegang, saudara. Tubuh yang mulia. Kita sedang menantikan tubuh yang mulia itu. Ya, saya menyapa Ibu Lani Mantik. Shalom, shalom. Terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Ya, terima kasih sudah ada bersama-sama dengan akun Pendeta Raymond Mantik. Nah, jadi kita sedang menantikan tubuh itu, saudara. Ya, kita semua sedang sakit bersalin. Sakit bersalin artinya kita merindukan tubuh yang lebih baik. Ya. Jadi manusia itu adalah makhluk roh yang punya tubuh. Manusia tidak dapat dikatakan manusia kalau dia tidak punya tubuh. Ya, manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia kalau dia tidak punya tubuh. Kalau kita tidak punya tubuh, kita harus kembali ke rumah Bapa. Jadi manusia itu harus komplit, punya tubuh, jiwa dan roh. Makanya Tuhan memberikan kita tubuh yang baru. Jadi pengharapan tubuh yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kuasa kita sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah. Kita punya pengharapan akan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ya, kalau tubuh ya kita yang ada sekarang ini rentan, ya, kita menjadi tua, kita menjadi sedih, kita menjadi apa lagi? Nggak boleh masuk angin tubuh kita ini, ya. Tapi kita menantikan tubuh yang baru, tubuh yang tidak lekang waktu, tubuh yang akan kekal selama-lamanya. Tubuh yang tidak menjadi sedih, tubuh yang tidak menjadi tua, yaitu tubuh kemuliaan. Inilah pengharapan kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai warga kerajaan Allah. Saat ini, saudara, kita menantikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Dan sebagai kita menantikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, saudara, hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus tidak harus nanti kita mati. Ya, sama seperti untuk masuk dalam kerajaan Allah tidak harus tunggu kita mati. Ya, sekarang ini kita boleh mengalami kuasa kerajaan Allah. Kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir, ada hadirat Tuhan. Kita percaya, kita berdoa orang sakit sembuh, karena Yesus Kristus penyembuh yang ajaib. Ada kuasa kerajaan Allah. Ya, jadi kita tidak harus tunggu mati untuk menikmati kuasa kerajaan Allah. Termasuk juga untuk menikmati kuasa kebangkitan. Makanya saudara, kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, ya, kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, berarti kita sudah mati terhadap dosa-dosa kita. Kita sudah mati terhadap masa lalu, pelanggaran kita, ya. Apa yang engkau banggakan di masa lalu, pencapaian-pencapaianmu, keberhasilan-keberhasilanmu, atau sebaliknya kegagalan-kegagalanmu, masa yang kelam, ya, yang malu untuk kita diceritakan karena bukan hal-hal yang baik. Semuanya itu sampah, sama seperti Rasul Paulus. Semua itu sampah. Karena apa, saudara? Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya,
kita sebagai warga kerajaan Allah, kita mengalami kuasa. Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Makanya jadi orang Kristen, jangan jadi seteru salib Kristus. Ya, orang Kristen yang menjadi seteru salib Kristus artinya dia Kristen, dia percaya Yesus, dia percaya Injil, tapi dia tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Banyak orang Kristen ngaku percaya, tapi pada saat mau taat tidak mau, saudara. Pada saat mau melakukan tidak mau. Ya, sama seperti ada ilustrasi yang barangkali kita sudah dengar ya. Ilustrasi ada seorang yang orang yang bisa jalan di atas bentangan kawat ya. Kawat tali labrang itu. Dia bisa jalan dengan tongkat ya. Tongkat yang bisa menyeimbangkan dia bisa jalan. Dan dia bisa bikin atraksi jalan di air terjun Niagara ya, dari ujung ke sebelah ya. Kalau saudara tahu air terjun Niagara ya, air terjun yang ada di Amerika sana, jauh sekali saudara. Dia bisa jalan saudara, jauh hanya pegang tongkat saudara. Dan semua orang yang lihat tepuk tangan, tepuk tangan. Mereka ditanya, percaya nggak dia bisa jalan? Percaya dia bisa jalan. Dia jalan lagi dari seberang ke seberang. Orang lagi tepuk tangan. Waktu dia bilang, siapa yang mau ikut jalan dengan dia? Siapa yang mau ikut jalan dengan dia di atas tali itu? Tidak ada yang mau, saudara. Tapi mereka percaya dia bisa melakukannya. Tidak ada yang mau untuk ikut, saudara. Tiba-tiba ada seorang anak. Dia berdiri dan dia bilang, saya. Dan akhirnya saudara, anak itu berjalan bersama dia ya. Dengan lewat pegang tongkat saudara. Wah, orang-orang pada tegang saudara. Akhirnya tiba di seberang. Orang tepuk tangan. Yeay, luar biasa. Akhirnya diwawancarai anak itu. Kenapa kamu yakin kamu bisa jalan? Anak itu menjawab, iya saya yakin karena dia bapak saya. Gak mungkin bapak saya mau celakakan saya. Ya toh? Banyak orang mengaku percaya Yesus, tapi untuk taat melakukan firman Tuhan Yesus, belum tentu. Makanya mereka menjadi seteru salib Kristus. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan, kita warga kerajaan Allah, kita ada hidup kita adalah ya mengalami kuasa Tuhan. Kita taat melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi semakin kita taat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, semakin kita mengalami kuasanya. Amin. Semakin taat kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, semakin kita mengalami mujizat. Anda mau mengalami mujizat? Anda mau mengalami kuasa Tuhan? Taat, lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah saudara-saudara ya, sebagai warga kerajaan Allah kita yang mau mengalami kuasanya saudara, kita mati dan bangkit bersama Yesus, hidup baru saudara. Dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, pengharapan akan kebangkitan tubuh, sama seperti Yesus bangkit saudara, itu memberi satu optimisme kepada kita. Bahwa iman kita di dalam Tuhan Yesus adalah iman yang penuh dengan kepastian. Makanya orang Kristen bukan sombong waktu ditanya, selamat masuk surga, amin. Ya, yakin, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Bukan nanti lihat, tapi amin. Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kebenarannya Tuhan Yesus, bukan kebenaran kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, mengalami atau mengenal kuasa kebangkitan Tuhan bukan nanti kita mati baru kita mendapat tubuh yang baru saja saudara. Bukan saudara. Tapi sejak sekarang ini saudara, kita punya satu kekuatan untuk bangkit dari segala keterpurukan. Ya, bangkit dari segala keterpurukan, dari segala intimidasi. Kita bangkit saudara, sama seperti Yesus bangkit.
kita bangkit, saudara. Makanya saudara, kalau Anda yang mengalami kegagalan dalam kehidupan Anda mengalami keterpurukan, ya, ada definisi, katakan orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang selalu bangkit dari kejatuhannya. Luar biasa. Saya menyapa hambanya ini, ya, sesepuh saya ini, Pak Frans Kansil. Wah, terima kasih ya sudah ada bersama-sama, ya, dengan kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita mulai baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kita mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, memberi kita satu pengharapan, memberi kita satu keyakinan iman akan keselamatan yang daripada Tuhan, dan memberi kita jaminan bahwa kita akan memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan sama seperti Yesus Kristus adalah prototipe, ya, atau prototokos. Yesus Kristus adalah prototipe tubuh kebangkitan. Dan itu akan menjadi sama seperti Yesus punya tubuh kebangkitan, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Begitu juga dengan setiap anak-anak Tuhan akan bangkit dengan tubuh kemuliaan, ya, tubuh kebangkitan sama seperti Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, ini juga memberi kita satu optimisme, suatu keyakinan iman dalam hidup kita untuk selalu bangkit dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ya, kalau Anda merasa gagal, bangkitlah, datanglah kepada Tuhan. Kalau Anda merasa dosa begitu menindih Anda, jangan menjadi seteru salib Kristus. Ya, orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus artinya orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah percaya Injil, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi Anda, ya, Tuhan Yesus itu setia. Kalau kita bertobat dari segala pelanggaran dan dosa kita, Tuhan setia, maka Tuhan akan mengampuni kita. Karena apa? Kalau kita merasa berdosa, kita rasa kita ada salah, berarti Roh Kudus berbicara di hati kita dan kita masih mendengarnya. Tapi kalau ada teguran di hati mengatakan kamu sudah salah, kamu begini dan begitu, tapi kita tidak mendengar, kita mengeraskan hati, berarti kita sudah menjadi bebal dan hidup menjadi, ya, seteru salib Kristus, ya. Sama, ya, Paulus bilangnya di ayat 18, karena seperti telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ya, waktu Paulus menulis surat Filipi, dia menangis, saudara, ya. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus, ya. Sama seperti apa yang saya rasakan. Saya merasakan, ya, walaupun banyak orang Kristen yang ada di sekeliling saya, tapi banyak orang Kristen itu hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Dia bukan menjadi warga kerajaan Allah yang hidup dalam kuasa, yang melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus perintahkan, tapi orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Dia Kristen tapi tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu seteru salib Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita maju ke gerakan. Kalau kita tiap hari ada dengan firman Tuhan mengenyangkan kita. Firman Tuhan membersihkan kita. Firman Tuhan memuaskan kita. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita untuk kita berjalan, saudara, ya. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia sudah mati, ya. Karena apa, saudara? Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Makanya orang Kristen itu satu paket, ya. Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu satu paket. Karena nggak ada kebangkitan tanpa kematian. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita yang mengalami lahir baru di dalam Kristus menjadi warga kerajaan Allah, kita yang mau mengalami kuasa salib Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, kita harus mati lebih dahulu, ya. Kita harus mati, ya. Karena Anda tidak mungkin bangkit tanpa kematian.
Makanya lewat proclaiming kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup, kita memberi diri dibaptis. Ya, kita memberi diri dibaptis, kita mati, Saudara. Mati manusia lama kita, mati terhadap dosa-dosa dan hidup benar di dalam Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Hidup benar dalam kerajaan Allah, kita hidup dalam kemurahan Raja di atas segala raja. Kita hidup dalam anugerah Raja di atas segala raja. Karena kebenaran kita bukanlah kebenaran, keselamatan kita bukan berdasarkan kebenaran kita, tapi berdasarkan kebenaran Yesus Kristus. Di atas kayu salib ketika dia mati, dia menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan dia bangkit mengalahkan maut, membenarkan kita. Ya, makanya kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus, bukan oleh karena perbuatan baik kita. Ya, kebenaran manusia adalah bagaikan kain larah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Kristus, Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita sudah dibenarkan. Makanya saudara, sama seperti Kristus mati dan bangkit, demikian kita juga. Kita harus mati dan bangkit. Tanggalkan dosa, tanggalkan manusia lama, tanggalkan cara pikir agamawi, tanggalkan semuanya dan hidup sebagai manusia baru, hidup sebagai warga kerajaan Allah yang penuh kuasa. Seperti Rasul Paulus katakan ya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Wah, sama seperti Paulus ya. Dia mengalami penyataan-penyataan Allah, bahkan dia diangkat ke surga dan dia mengalami penyataan langsung dari Yesus Kristus. Begitu juga kita ya. Kita akan mengalami penyataan-penyataan Allah yang luar biasa, dan penyataan di dalam Alkitab ini sudah utuh, sudah cukup buat kita untuk hidup benar, hidup sempurna ya. Kamu yang sempurna. Ya. Kalau kita lihat orang Kristen itu harus sempurna. Jadilah sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Orang dunia akan berkata tidak ada gading yang tidak retak. Ya. Memang kita tidak ada, kita tidak luput dari kelemahan dan kekurangan secara manusia. Tapi dalam pengertian sempurna ini artinya kita punya tujuan yang jelas. Kata sempurna ini artinya kita punya tujuan yang jelas, yaitu tujuan dalam kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi semua yang sempurna, orang yang punya tujuan yang jelas di dalam Tuhan Yesus Kristus, berpikir demikian ya. Tinggalkan yang lama, berlari pada tujuan, tanggalkan segala dosa dan beban, tanggalkan ya, bahkan keberhasilan masa lalu. Paulus bilang ya, baik keberhasilan maupun kegagalan, semuanya yang masa lalu adalah sampah oleh pengenalan akan Yesus Kristus. Kalau kita mengenal Yesus Kristus, saudara-saudara, orang-orang yang mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, mereka tidak tertarik lagi dengan perkara-perkara duniawi. Hidup mereka sudah diwakafkan, sudah dipersembahkan bagi Yesus. Ya, sama seperti saya, hidup saya sudah dipersembahkan bagi Yesus. Saya milik Kristus. Saya sudah diwakafkan bagi Kristus. Kalau saya hidup, itu adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau mau pilih yang lebih baik, mati bersama Yesus, wah, kita tidak ada beban lagi. Tapi kalau kita masih ada, itu karena kita dibutuhkan. Lebih perlu kita masih hidup untuk apa? Banyak orang lain diselamatkan.
Ya, di luar sana saudara-saudara, kuasa setan, kuasa iblis. Iblis sedang dengan begitu giat-giatnya untuk membinasakan, menipu daya. Karena apa? Dari sononya iblis itu ingin membunuh manusia. Adam dan Hawa diperdaya, ditipu karena dia ingin mencuri, saudara, kerajaan yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah perwakilan kerajaan Allah. Tapi iblis mencuri, ya. Iblis mencuri itu. Iblis bilang apa? Coba lihat nih, kerajaan semua ini. Kalau kamu sembah aku, semuanya akan menjadi milikmu. Sembahlah aku, maka semuanya akan menjadi milik. Wah, saya pernah bikin statement itu di hadapan mahasiswa sekolah teologi ya. Saya bilang, sembahlah aku, maka semuanya akan menjadi milikmu. Banyak orang bilang amin. Wah, ngeri sekali, saya bilang, di mahasiswa teologi ini banyak orang bilang amin, amin, nggak tahu isinya. Makanya kita juga jangan sembarang bilang amin, saudara. Padahal itu ungkapannya si iblis, saudara. Hati-hati, saudara ya. Iblis sedang menipu daya dengan sekuat tenaga untuk membinasakan banyak orang. Tapi kita bersyukur, kita ada Yesus Kristus. Amin. Marilah sebagai warga kerajaan Allah hidup dalam kuasa Kristus, dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kalau kita mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, haleluya, dahsyat saudara ya. Bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari dosa, tinggalkan semuanya itu dan hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau engkau dalam proses pengudusan, ya, kita ada yang namanya pengajaran pengudusan. Kita sudah disempurnakan, sudah disucikan, dikuduskan. Sambil kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita sedang dikuduskan. Ya, karakter kita dikikis, ya, pribadi kita dikikis, pola pikir kita dikikis, saudara. Saya sama seperti sekolah kerajaan, ya. Setiap anak-anak raja, mereka harus ikut sekolah kerajaan. Mereka diajar cara duduk, cara bicara, dan sebagainya. Begitu juga Tuhan mendidik kita dalam kehidupan. Ya. Setiap kita punya padang gurunnya masing-masing. Setiap kita punya penderitaannya masing-masing. Setiap kita punya pikulannya masing-masing. Tuhan mendidik kita dalam proses pengudusan. Kita semakin berserah dan mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Saya menyapa juga Ibu Yohana Edna Palunsu. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Ya, kalau kita baca Alkitab tiap hari, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau kita baca Alkitab tiap hari, ya, kita dipuaskan, disegarkan, kita dibersihkan. Amin. Dan saat ini sekarang zaman sudah canggih, saudara. Mari kita kolaborasi beritakan Injil. Ya, kita beritakan Injil apa, saudara? Kolaborasi, nggak zaman kita sendiri-sendiri sekarang ini. Kolaborasi, saudara. Makanya, saudara, bagikan pemberitaan-pemberitaan ini, saudara. Ya. Barangkali Anda punya karunia membagikan. Kalau yang lain karunia berkhotbah, mengajar, seperti saya diberikan karunia mengajar, berkhotbah. Itulah panggilan saya, saudara. Makanya setiap hari saya harus beritakan firman Tuhan. Ya. Setiap hari selama hampir sudah 3 bulan ini, saudara ya. Dari bulan April, Mei, Juni, ya sekarang udah masuk Juli, saudara. Beritakan firman. Ya. Minimal sudah 2 jam setiap hari, saudara. Baik di kanal merah maupun di kanal biru. Setiap hari beritakan firman. Karena itu panggilan, ya. Jadi celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya mari kita kolaborasi beritakan Injil, ya. Semangat, semangat, semangat. Beritakan Injil kerajaan Allah. Beritakan firman. Penyesatan terjadi di luar sana. Banyak, saudara. Hamba-hamba Tuhan jangan diam. Penuhkan sosmed-sosmed kita dengan firman Tuhan, saudara. Haleluya.
Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Amin. Dan saya percaya, saudara, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu selalu dahsyat. Firman Tuhan pasti menghasilkan buah. Ya, sudah berapa kali saya saksikan ada orang yang ingin bunuh diri ketika lewat dia lihat di beranda FB-nya, dia lihat ada DLKP ya, ada Daily Life Kingdom Principle. Waktu itu kita share-nya teks ya. Dan dia baca, dia tidak jadi bunuh diri. Dia messenger ke kami, dia katakan, terima kasih pastor, saya tadinya mau bunuh diri, tapi akhirnya saya tidak jadi bunuh diri karena firman Tuhan sudah menegur saya. Wow, luar biasa, saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tidak pernah sia-sia saudara bagikan firman Tuhan. Pasti ada jiwa-jiwa yang akan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berserah hari ini ke dalam tangan Tuhan ya. Mari jadi warga kerajaan Allah yang hidup dalam kuasa, mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, mengalami pengenalan akan Yesus Kristus. Ya, hidup benar di dalam Tuhan, tidak menjadi seteru salib Kristus, tapi hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah mengajarkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah, warga kerajaan Allah yang hidup dalam kuasa salib Kristus, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit saat ini, mari kita satu hati, satu iman. Kita berdoa, kita bersepakat. Kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Dokter dunia boleh berkata tidak bisa sembuh lagi, tapi kita punya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dalam nama Yesus kami berdoa segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh anak-anak Tuhan atau bahkan setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini, kami berdoa di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan dalam nama Yesus terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang mengalami beban berat, berbagai belenggu-belenggu yang menindih di hati dan di pikiran, ada ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, keputusasaan, stres, depresi, kepahitan, kebencian, amarah, apapun itu, kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini. Apapun persoalan pergumulan, terlepas di dalam nama Yesus. Ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini ya Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas keluarga kami. Penyediaan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada, anak-anak bahkan cucu-cucu dijadikan Tuhan berhasil. Keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang rukun dan damai. Keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang ada di ujung tanduk perceraian, kami berdoa pemulihan, transformasi daripada Tuhan terjadi. Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan, ladang-ladang dijadikan berhasil, karir kami dijadikan berhasil. Biarlah hidup kami hanya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami siap sambut hari ini. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saya menyapa Ibu Risma Simanung Kalik. Ya, terima kasih. Ya, follow akun Pendeta Raymond Mantik. Ya, Anda juga bisa subs di kanal merah ya, di kanal merah Pendeta Raymond Mantik, saudara-saudara.
Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita maju ke gerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan apa saudara? Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya, haleluya. Mari kita kolaborasi beritakan Injil, mari kita kolaborasi ya dalam melayani Tuhan. Silakan saudara yang mau menyupport pelayanan ini, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat bintang-bintangnya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Semangat-semangat. Mari kita sambut hari ini dengan optimis. Karena Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya.